warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa santai-santai habis makan kekenyangan di rumah makan Minang Palace. Jalan apa ini Pak? Jalan Pemuda ya, Jalan Pemuda. Sebelahnya lampu merah Rahayu. Ya, sambil diingat-ingat karena lama nggak menghafalkan. Malam ini saya terinspirasi dengan kawan saya susah-susah dahulu. Sekarang beliau jadi seorang dosen di universitas cukup ternama di Jawa Tengah. Beliau ini teman saya sejak tahun 2002, ya betul Pak dosen. Mas Bro dosen. Ya, beliau saya tidak menyangka juga bisa jadi seorang dosen, dan dulu itu pokoknya mengenaskan. Karena saya tahu latar belakang beliau sudah dari lama itu yatim piatu, nggak punya orang tua, dan kakak masih ada beberapa. Nanti beliau akan cerita sendiri. Saya hanya ingin tanya, apa sih resepnya atau apa sih inspirasinya sampai bisa jadi dosen? Padahal kalau saya lihat dulu itu pokoknya nggak tegel gitu. Saya itu dulu hidupnya rekoso atau mengenaskan, tapi beliau lebih parah menurut saya karena orangnya itu memang benar suaranya gede menggelegar, jadi seorang penyiar radio, tapi tubuhnya ini mungil kecil. Ya mungkin dari situ beliau lincah mencari ilmu sehingga sampai masih siaran, terus kalau sore kuliah sampai S1, terus S2, sekarang jadi seorang dosen. Mau tahu ceritanya? Mau banget? Yuk kita tanya. Beliau namanya itu kalau nggak salah Mas Bro Suharyanto Anda tahu dia kalau salah nanti dosa. Jadi, dan nama panggilannya saya sering panggil itu Seno, tidak pakai Mas karena lebih muda dari saya, lebih muda tapi ilmunya lebih tua. Cerita dong Pak semaunya. Oke, ini langsung cerita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman yang berharga. Kalau kita ngomong soal saat ini memang jadi dosen, tapi ditarik ke belakang itu memang perjuangan yang sangat luar biasa. Bukan cuman aku yang ngenes, teman saya juga ngenes sebenarnya. Dan kita dipertemukan saat ini. Beliau sebagai seorang hebat ya, menjabat pimpinan besar di Milagros, dan kita pernah ketemu di salah satu radio swasta gitu kan. Dulunya beliau seorang OB dan saya seorang penyiar yang sama-sama rekoso gitu kan. Kalau orang lihat orang mentolo, karena kita banyak kekurangan di sana, terutama ekonomi. Kalau ngomong saat ini jadi dosen itu menurut saya bonus ya Kang ya. Iya. Bonus dari perjuangan. Bonus dari perjuangan. Seperti Kang Ulum sekarang jadi seorang hebat manajer, direktur. Direktur. Seatasnya manajer di Milagros, itu juga perjuangan. Dan saya akan sedikit cerita. Memang saya sudah ditinggal oleh kedua orang tua. Waktu itu SD saya sudah ditinggal bapak, terus saya lulus MA ditinggal ibu saya. Jadi waktu saya masuk ke radio itu sebenarnya perjuangan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Kalau saya tidak bertahan, berarti saya tidak hidup. Artinya apa? Ya saya harus bekerja. Waktu itu memang mengalami stres karena setiap habis gajian dalam kerja itu saya pulang, mau memberi orang tua, ternyata orang tua sudah ada di alam kubur gitu kan. Nggak mungkin uang saya itu mau saya kemanakan gitu loh. Akhirnya sebagai rasa terima kasih pada kedua orang tua, ya udah saya alokasikan ke kuliah. Jadi pagi kuliah itu waktu S1, terus malamnya siaran, produksi iklan, dan itu saya lakukan kurang lebih 4 tahun karena S1-nya.
Terus lanjut lagi saya harus berhenti dan mengumpulkan uang untuk lanjut S2 di universitas ternama di Semarang gitu kan. Ambil ilmu komunikasi di sana. Dulu saya tidak menyangka jadi seorang dosen. Karena memang awalnya yang penting jalan gitu. Niat saya dalam kuliah itu sebenarnya untuk balas budi kedua orang tua. Ketika habis dapat gajian gitu kan, pulang orang tua sudah tidak ada. Artinya apa? Ya udah, bentuk ini yang saya kasihkan ke orang tua saya yang sudah meninggal. Gak mungkin dong saya ke makam terus ngasih amplop gitu kan. Beli buah untuk beliau, tidak mungkin. Ya udah, ilmu saya, kuliah saya untuk kedua orang tua saya, itu intinya. Terus sekarang jadi dosen itu ya bonus, Mas. Jadi bonus, tidak menyangka. Jadi ilmu yang selama ini aku pelajari di radio ternyata bermanfaat di prodi ilmu komunikasi ya. Terus perjalanannya kan sudah lumayan lama ya, iya, Mas dosen. Jadi sudah berapa universitas atau satu universitas dulu waktu sekolah? Karena saya di radio itu dianggap ya mempunyai keahlian. Saya difitnah bisa gitu. Akhirnya waktu saya ambil S2 baru semester 3 itu dipanggil salah satu universitas Jepara. Yeah. Saya disuruh jadi dosen tamu waktu itu. Dosen tamu di broadcasting. Jadi di sana kuliah siaran sambil dosen. Ya. Terus S2 selesai, saya jadi dosen tetap di salah satu universitas Kendal. Sudah berjalan 4 tahun kurang lebihnya. Bahkan di sana saya menduduki posisi dekan fisik ya, membawai ilmu komunikasi sama ilmu politik. Saya tarik kembali. Kenapa saya harus cabut dari Kendal? Karena pertimbangan saya masih punya rumah yang dulu tinggalan orang tua, dan itu sebelum orang tua meninggal, nah itu sudah harus ditempati. Itu ibaratnya apa ya? Wasiat ya. Iya, wasiat. Jadi wasiat yang saya tinggalkan, saya keliling ke sana kemari, ternyata kembalinya lagi ke rumah wasiat itu. Ya ibaratnya apa ya? Dulu sudah pernah membeli perumahan di Kendal gitu kan, udah deal, saya cabut lagi dan saya harus kembali ke Jepara. Karena apa? Setiap 1 bulan saya tidak ke makam orang tua itu mumet sendiri, Mas. Jadi mau tidak mau memang harus kirim doa kepada kedua orang tua, silaturahim. Kalau dari Kendal ke Jepara itu lumayan lama dan memang tanggung jawabnya besar di Kendal. Saya kadangkala 3 bulan tidak mesti, setengah tahun baru pulang, dan mumet saya tambah ketika tidak berkunjung ke makam kedua orang tua. Akhirnya saya pilih gabung di universitas yang ada di Semarang. Itu sangat terkenal dan memang lebih dekat. Dan saya itu memang pilih yang itu bisa lebih santai karena tidak jadi dekan di sana. Entah kedepannya mau jadi apa, belum tahu. Gitu. Oke, gitu Mas Seno, tidak usah diceritakan banyak. Iya. Tidak apa-apa, nanti nangis. Karena itu masa lalu. Nanti kita cerita di session berikutnya. Karena ini waktunya juga sangat terbatas, kita ada janjian. Semoga teman-teman semuanya nanti bisa menyimak kisah beliau ini di channel YouTube yaitu Jos TV ya. Ingat, Jos TV, jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, kalau perlu komentar Bapak Ibu, klik yang tangan seperti ini. Oke, sip. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.